Sahabat museum sekalian yang saya banggakan dimanapun sahabat menonton Museum Talk pada kesempatan ini, kita akan hadir dengan tema Ampenan, pelabuhan tua yang ada di Lombok. Kita sekarang sedang berada di sisi sebelah tengah dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Dan ini cukup asri untuk kita jadikan tempat untuk melakukan kajian Museum Talk pada kesempatan kali ini. Bersama kita ada Pamong Budaya Madya, Pak Bunyamin. Selamat sehat Pak Bunyamin? Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita di beberapa kesempatan ke depan kita akan membahas terkait dengan Kota Ampenan. Pak Bunyamin, Ya, terkait dengan Ampenan ini yang tercatat di beberapa dokumen sejarah, memang Ampenan ini adalah kota pelabuhan. Ya. Kira-kira catatan tertua terkait dengan Ampenan ini kita dapatkan di mana, Pak Bun? Baik, mengenai Ampenan secara implisit di dalam Nagakertagama memang tidak disebutkan, tetapi itu disebutkan perjalanan Majapahit ke beberapa wilayah termasuk gugusan Pulau Sumba, Sulawesi, kemudian Lombok juga disebutkan di situ. Otomatis ketika Majapahit masuk ke Lombok pasti melalui Ampenan. Oke. Karena pelabuhan ini merupakan pelabuhan paling besar di Pulau Lombok. Pada saat itu. Pada saat itu ya 1360 atau abad 16 ya. Mungkin pada waktu itu belum terkenal ya mungkin Ampenan, hanya disebutkan Lombok saja. Tetapi saya yakin itu pasti lewat pelabuhan Ampenan gitu. Bandar Lombok. Ampenan itu. Ampenan. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru mulai tercatat secara mungkin setelah masa VOC ya abad 16-17 ya, abad 16 abad 17. Nah, mulai di situ disebutkan bahwa Ampenan sudah menjadi pelabuhan untuk perdagangan gitu. Berarti abad ke-16, 17, abad 16, 17. Ampenan sudah berkembang. Akhir abad 16, awal 17 ya. Lokasinya di tempat kota tua itu Ya, sekarang? betul, di kota tua itu ya. Jadi Ampenan sudah ditempati atau sudah berkembang di abad 1360-an. Iya, iya. Catatan Nagakertagama disebutkan ketika Majapahit masuk ke Lombok pasti melalui Ampenan karena pelabuhan yang paling besar di sini Ampenan. Apa menyebabkan Ampenan itu menjadi pelabuhan yang cukup menarik untuk disinggahi, Pak? Ya. Jadi Ampenan ini tidak hanya untuk Nusantara saja, ini lebih-lebih untuk perdagangan internasional ya. Ampenan ini posisinya berada di pusat di tengah-tengah perdagangan di Asia. Ya, antara Australia, Singapura sama Bagelan atau India atau Benggala ya. Kemudian juga dengan Australia, Manila dan Cina, terutama Cina berarti Bourbon. ada silang ya? Silang perdagangan itu. Jadi ketika yang dari Australia mau ke Singapura pasti lewat sini dulu gitu. Untuk mengisi bahan atau melakukan perdagangan. Baik untuk perdagangan, di sini melakukan barter atau jual beli komoditi, kemudian dibawa ke Singapura atau dari Singapura begitu pula sebaliknya. Nah, kalau sekarang kita melihat bahwa di Ampenan itu banyak kampung-kampung. Ya. Ada kampung Melayu, ada kampung Bugis, ada kampung Cina, kampung Arab. Ya. Itu karakteristik yang seperti itu memang karakteristik kota pelabuhan. Ya. Jadi kalau kota tua itu atau kota pelabuhan ya di seluruh Nusantara khususnya gitu. Jadi ada berbagai etnis di situ, tidak hanya etnisnya tetapi didukung juga tempat-tempat ibadah. Seperti di Ampenan itu ada kelentengnya, ada masjidnya juga gitu. Jadi masyarakat komunitas yang memang singgah di situ terutama untuk melakukan perdagangan pasti memerlukan tempat-tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka terutama dalam peribadatan maupun dalam perdagangan. Ya. Berarti dari dulu masyarakat Ampenan sudah multikultural. Iya, sudah multikultural ya. Sejak menjadi Ampenan sampai menjadi pelabuhan perdagangan. Berarti ini jalur baik ke atas ke Asia, ke Asia Timur maupun ke
Asia Selatan. Iya, malah disebutkan di sana Mauritius itu kan Afrika Timur itu. Oh, Afrika Timur. Sampai sejauh Mauritius, itu. iya, di situ. Jalur kan. perdagangan. Jalur perdagangannya itu sampai ke situ. Ya. Nah, apa bukti-bukti selain tadi sejarah yang memang menyatakan Ampenan itu kota pelabuhan? Ya, bukti-buktinya yang sebelum masa kolonial ya, bukti-bukti masa lalunya sebelum pra kolonial masuk. Itu tentunya di sini kita bisa lihat warisan-warisan budaya yang terdapat baik di sekitar Ampenan maupun yang tersebar ke Pulau Lombok. Ya. Kemudian juga di Lombok ini tidak hanya Ampenan saja yang mendukung bahwa Lombok atau Ampenan menjadi pelabuhan pada masa lalu. Lombok ini menjadi ramai tempat perdagangan karena di masing-masing sisi timur, sisi barat maupun di yang tempat lain itu ada beberapa pelabuhan kecil pendukung dari pelabuhan Ampenan. Mungkin tidak memuat untuk perdagangan pada waktu di Ampenan, mereka ke Labuan Treng, kemudian ke Tanjung Karang, di sini untuk sisi barat ya, kemudian ke Padang Rea, kemudian ke sisi timur, Pijuk, sisi timur itu, kemudian Labuan Lombok, kemudian Teluk Lombok, dan ada beberapa pelabuhan kecil lainnya seperti Tuban, kemudian Buyuk ya, dan beberapa lainnya termasuk juga seperti kemarin tahun 2021. Ditemukannya bangkai kapal dagang yang diperkirakan sudah ratusan tahun itu di Pantai Dadalpak, Pogading. Di Pogading. Iya, di situ juga diperkirakan pelabuhan karena ada tempat menyandarkan atau mengaitkan tali kapalnya. Tali kapal. Ya, sahabat museum, di belakang kita ini juga ada jangkar yang cukup tua ya. Ini sejarah jangkar ini bagaimana Pak Bun? Nah, jangkar juga sebagai saksi ya. Saksi yang bahwa Ampenan sebagai kota pelabuhan. Dagang, kota pelabuhan yang sangat ramai karena ditemukan di Pate Ampenan. Ditemukan di Pate Ampenan. Di Pate Ampenan, secara tidak sengaja jangkar ini memang ditemukan oleh nelayan sedang mancing. Nah, cuman peninggalan pada masa siapa ini kan kita belum melakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Tetapi diperkirakan memang ini sudah ratusan tahun usianya jangkar ini, sehingga disimpan di museum sebagai bukti bahwa ini memang sebagai peninggalan legitimasi. Dari Ampenan itu kota pelabuhan. Nah, kalau kita lihat ini berarti Pulau Lombok ini itu penghasil produk. Ya. Produk pertanian atau produk peternakan. Apa yang menjadi daya tarik atau komoditi apa yang membuat pedagang itu harus singgah ke Ampenan? Ya. Jadi di sini ini terkenalnya beras ya. Dulu Lombok terkenal pulau beras ya, pulau beras. Jadi di sini terutama pada 1840 pada era kerajaan Mataram menjadi penguasa tunggal di Lombok, khususnya Lombok bagian barat setelah 4 kerajaan lainnya dari Bali ini berguguran ya. Ampenan ini difokuskan oleh pemerintahan Mataram pada waktu itu menjadi pelabuhan ekspor impor. Karena lihat komoditi di sini yang sangat potensial, yaitu terutama beras dan peternakan itu sapi. Itu diekspornya itu ke wilayah Cina, Mauritius, sama ke Manila. Ke Manila. Sapi sama beras. Nah, sementara kalau untuk ke wilayah Nusantara itu ke Jawa, ke Makassar, dan ke Madura. Nah, sementara barang-barang impor dari luar masuk ke sini itu seperti mesiu, senjata, kemudian senjata sama candu dan minuman keras itu dari Singapura dan bagelan India. Ya, terus emas perak itu dari Cina dan dari Mauritius. Berarti ini sudah pelabuhan internasional. Iya, karena beberapa negara Asia sampai ke Afrika kan, Australia. Bahkan karena kalau kita lihat peninggalan-peninggalan di kita ada keramik, ada kain dan sebagainya, Arab juga masuk, kemudian India jelas keramik kan. Eropa masuk, iya. Keramik Cina juga masuk. Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat gitu kan. Itu masuk juga. Itu kalau kita mencatat manuskrip dari negara Kertagama. Ada tidak catatan yang lebih modern, yang lebih baru, yang menyatakan Ampenan ini kota pelabuhan yang cukup padat untuk wilayah Sunda kecil lah, Nusantara. Memang ada buku hasil kajian dan tulisan baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan, yaitu tentang pusat-pusat pelabuhan di Nusantara.
Ya. Di situ disebutkan untuk di NTB itu ada 2, Lombok dan Ampenan. Ampenan dan Bima. Di Lombok Ampenan, di Bima Pelabuhan Bima. Itu catatan sejarahnya rinci ya. Pada waktu itu apa yang saya sampaikan tadi, yang diekspor apa, yang diimpor apa. Kemudian pada masa kerajaan Mataram tadi mulai menjadi pusat ekspor impor pelabuhan tersebut. Kalau Pelabuhan Ampenan di sisi Lombok, ya. Berarti kalau di sisi Balinya, karena kan ini selat ya. Lombok. Ya. Nah, otomatis membuat juga pelabuhan yang ada di Bali juga sama pentingnya dengan pelabuhan yang ada di Lombok. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ini pelabuhan yang mengarah perdagangan ke Australia. Ya. Nah, berarti ini menggunakan arus laut. Iya. Menggunakan perhitungan angin. Angin, ya, betul. Karena pada saat itu kan kapal kita masih menggunakan tenaga angin untuk berlayar. Betul. Nah, berarti sampai sekarang Ampenan ini umurnya berarti jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Kalau memang disebutkan di Negara Kertagama 1360-an, di abad 14, sekarang sudah abad 21 kan. Sudah berapa tuh? Sudah hampir 7 abad. Iya, 8 abad lah. 8 abad ya. Nah, ini yang menarik. Nah, kira-kira kalau Pelabuhan Ampenan ini kan dulu tercatat memang ada berapa kerajaan. Ya. Dan katanya catatan sejarah masing-masing juga punya pelabuhannya. Ya, betul. Dari 4 kerajaan yang ada di sini. Ya. Mataram, Ampenan, Pagutan. Itu setelah dilakukan proses pertempuran dia akhirnya dijadikan satu di Ampenan. Ya, betul. Nah, pada saat kerajaan Karangasem Cakranegara itu ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1894, itu kondisi Ampenan seperti apa? Nah, jadi Ampenan ini pernah mengalami kepakuman ya. Pada 1855 sampai 1804 karena peperangan adanya terjadi perang Praia. Perang Praia ini perang yang paling panjang. Sehingga dalam buku sejarah disebutkan perang Praia 1 sampai perang Praia 2 gitu kan. Nah, semua pakum ya. Kemudian setelah 1894 Belanda menguasai Lombok dengan mengalahkan kerajaan Mataram, maka pelabuhan Ampenan mulai agak modern lah sama Belanda ini ya, karena ada peraturan dari Batavia yang menyatakan bahwa setiap pelabuhan di Nusantara yang dikuasai oleh Belanda harus dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda. Sehingga Belanda waktu itu membuat infrastruktur, jembatan, jalan untuk menuju ke beberapa daerah di sekitar Pulau Lombok yang dari Ampenan. Jadi aksesnya supaya lebih gampang. Akses dari Ampenan ke beberapa daerah itu sejak tahun 1895 sampai 1896 termasuk melengkapi prasarana yang ada di sana, sehingga pada masa Belanda itu lebih ramai lagi dan perdagangannya lebih banyak gitu lagi. Malah ada pedagang-pedagang dari luar negeri ya, seperti dari Inggris Joseph Cooking membuat kantor dagang, kemudian Maitland dari Denmark membuat kantor dagang, bahkan Belanda juga mendirikan perusahaan pelayaran KPM itu. Yang Koninklijk paket par maskapai gitu ya. Jadi perusahaan pelayaran Belanda itu. Pelayaran Belanda. Nah, kalau memang Ampenan ini menjadi sampai dengan penaklukan, berarti cukup berkembangnya dari zaman dikuasai oleh Hindia Belanda sampai dengan 1945. Ya. Nah, sebetulnya perkembangan sudah mulai ditata rapi itu sejak 1840 karena sudah diangkat sah bandar. Oh, sudah ada sah bandar. Salah satu sah bandar yang berasal dari Lombok adalah Jorodulatif. Sah bandar Lombok. Belum ada lagi kan sah bandar Cina-nya ada, sah bandar dari luar negeri juga ada gitu. Nah, itu sudah mulai tertata sejak 1840 sebetulnya. Penataan Kota Ampenan. Penataan pelabuhan itu. Jadi perdagangannya itu tertata dengan bagus. Jadi yang masuk harus melalui sah bandar ini gitu. Jadi sudah ada terorganisir gitu. Organisir. Ya, terorganisir ya. Makanya ya jalan-jalan di Ampenan itu cukup rapi ya. Agak lurus, panjang. Berarti Belanda yang membangun jembatan, yang pengaturan segala macam. Nah, sampai dengan
kira-kira tahun 1945. Ya. Setelah itu ampenan ini masih dipakai sampai tahun berapa, Pak? Ampenan dipakai sampai tahun 1976. Ampenan ini sebetulnya ke Pelabuhan Rede ya. Pelabuhan Rede itu kapal tidak bisa menyandar. Iya. Jadi karena apa? Karena pertama dangkal, kedua gelombang tinggi. Oke. Gelombang tinggi. Jadi kalau ada penumpang naik pesawat kapal besar, dia harus naik perahu dulu. Untuk naik ke kapal. Naik kapal karena istilah Rede tidak bisa nyandar di dermaga gitu kan itu. Nah, tahun 76 karena kondisi laut yang gelombang tinggi dan dangkal, akhirnya dipindahkanlah ke Lembar tahun 76. Oh, baru itu ceritanya. Ya. Oke, sahabat museum, ini yang menarik dari penjelasan Pak Bunyamin bahwa sebenarnya ampenan itu jauh lebih tua secara sejarah dibandingkan kota administratif Ya. sebagai suatu kecamatan. Dan ini menarik sebenarnya. Kita berharap ke depan memang ada perayaan Ya. ampenan sebagai pelabuhan internasional yang umurnya kalau tercatat dalam negara Kertagama 1360-an, artinya ampenan sudah berumur 8 abad. Ya. Betul. Kira-kira apa Pak Bun yang bisa kita dorong agar ampenan ini bisa juga mengeluarkan tentang sejarahnya? Ya. Cerita tentang ampenan ini seperti Ya. apa? Sekarang untuk penataannya ya seharusnya dipertahankan untuk peninggalan cagar budaya. Sebenarnya peninggalan pelabuhan sendiri yang ada di pelabuhan itu hanya tinggal 28 pilar bekas dermaga yang Ya, masih ada yang itu. masih ada. Itu termasuk struktur cagar budaya ya. Oh, struktur cagar budaya. Tetapi kalau bangunan banyak di sana itu, peninggalan baik Belanda maupun Cina ya. Nah, ini harusnya penataannya dikembalikan seperti penataan yang sebenarnya ya. Secara fungsi boleh gedung tersebut itu berubah fungsi menjadi toko atau apa, tetapi dari segi struktur bangunannya jangan dirubah gitu. Nah, seperti yang kita pernah mungkin sahabat-sahabat museum pernah melihat atau di Google atau pernah datang ke kota tua di Jawa Tengah. Ya. Ya, itu masih tertata bagus gitu. Nah, kita juga bisa berharap Ampenan juga bisa menjadi kota bersejarah, bisa menjadi tempat orang belajar dan sebagainya gitu, dikembalikanlah. Berarti kawasan kota tua Ampenan harus betul-betul kita selamatkan. Betul. Ya mungkin nanti ada ada pertimbangan dari pimpinan kita untuk dapat mengembalikan fungsi bangunan-bangunan tua itu, karena itu adalah catatan sejarah. Iya, jadi bangunannya boleh berubah fungsi tapi tidak boleh berubah bentuk. Ditambah-tambah itu nggak boleh. Oke, sahabat museum, kita sudah cukup panjang tadi bercerita tentang sejarah Ampenan. Mudah-mudahan ada edisi berikutnya dari Museum Talk kita yang membicarakan bahwa Ampenan sudah lebih dari 8 abad umurnya. Dan tercatat dari 1360 abad ke-14 ternyata kota kita yang tercinta itu Ampenan sudah dikenal oleh masyarakat yang berasal dari luar Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kita harus lebih mencintai peninggalan sejarah kita. Terima kasih Pak Bun. Sama-sama. Terima kasih kepada sahabat museum yang sudah menyaksikan Museum Talk pada kesempatan hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.